Dalam? Nah, ini Mas Ari panen yang berapa kalinya ini Mas Ari? 5 kali ya. Tanaman kacang panjang ini luar biasa panjang banget. Ini memang panjang ini nanti, tapi setelah disayur dipendek-pendek kan, tapi tetap kacang panjang. walaupun kita potong tetap kacang panjang. Namanya kacang dawa. Kacang panjang. Ini di samping rumahnya ya, samping rumahnya Mas Ari. 2 hari tapi tidak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya berada di depan rumahnya Mas Ari atau tempat pertaniannya Mas Ari, anak transmigrasi asal Wonosobo ya. Tepatnya berada di Transmigrasi OPT Sibungur tahun keberangkatan 2017. Pada saat ini Mas Ari selain menanam daun bawang yang ada di sebelah sana, juga sekarang masih menanam kacang panjang ya, kacang panjang. Karena sebenarnya kalau kacang panjang ini harganya 1 kilonya sekitar 4.000 ya, 4.000. Tapi kalau banyak ya tetap ya lumayan banyak ya harganya. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Kita Alhamdulillah. melihat Mas Ari yang Ya. kebunnya sedang dipanen. Ceritanya sangat menarik. Ada seorang ibu-ibu yang membeli sayur di sini Ya. dari Salim Batu. Jauh loh Salim Batu Ya, itu. dan beliau adalah perantau. Perantau itu ibu tunggal. Karena menurut cerita beliau tadi almarhum suaminya meninggal tahun 2024 kemarin. 2024. Jadi beliau meneruskan untuk mencari nafkah untuk anaknya. Oh gitu. Jadi dengan ini berdagang atau bagaimana Bu ceritanya? Oh, jadi berdagang dengan cara berdagang seperti ini, berdagang sayur ya. Di Lombok, cuman di sini nggak ada Lombok. Iya, di sini saya sekarang lagi nggak ada Lombok Bu. Tapi ini kacang membeli sayurannya Mas Ari ya. Bagus-bagus ini kacang panjangnya ini. Nah, jadi ini ya, kalau masalah daunnya enggak terlalu lebar, terlalu lebat ya. Tapi untuk kacangnya ini ya, buahnya sangat bagus sekali dan panjang-panjang ya. Tuh seperti ini. Nah, itu sampai ke sana ya. Ini kurang lebih ini panjang sampai satu jalurnya itu kurang lebih itu 50-an meter ya kurang lebihnya. Sampai ke sana semua tuh. Lurus ini ada berapa jalur? 1 2 3 4 ya. 5 itu, 5. Ini mungkin kalau sekali panen, mungkin kalau ini kan katanya Mas Ari tidak sebenarnya hari ini belum panen, cuman karena ada ibu yang meminta itu untuk dipetikan ya, sama Mas Ari dipetikan itu. Nggak tahu berapa kilo tadi, 8 kiloan sekitarnya tadi Mas Ari sudah ambil 7 kilo lebih, tapi masih ditambah lagi. Nah, ini kacangnya seperti ini ya. Ini masih belum layak diambil ya. Yang sudah layak diambil seperti ini ya. Ini yang sudah besar ini. Jadi ini Mas Ari masih melanjutkan lagi untuk bikin cangkulan. Untuk mau ditanami apa Mas Ari? Daun bawang. Oh, daun bawang. Jadi ini Mas Ari masih lanjut lagi daun bawang ya. Karena Mas Ari dari dulu sampai sekarang itu saya lihat dari di konten Mas Bang Madim dulu sebelum, sudah lama sekali itu Mas Ari selalu menanam daun bawang. Tapi selalu tempatnya selalu berpindah-pindah ya. Itu kenapa Mas Ari kok kalau saya lihat di tempatnya selalu berpindah, itu kenapa Mas Ari? Itu karena kalau sudah kita tanamin sekitar 2 tahun
terus menerus itu ditanam lagi udah nggak bagus. kurang Oh, lebih. tanahnya yang bagus ya. Iya. Jadi Maunya kan kita kasih rabuk kandang yang banyak supaya bisa bagus lagi, tapi kendalanya rabuk kandang itu di sini sangat sulit lah ibaratnya, masih betul, sulit dicari, terus harganya juga tidak terjangkau. betul sekali. Sedangkan di sini itu untuk pupuk kandang itu yang intil kambing itu ya. Iya, itu 50.000 di sini. 50.000 satu karung. Itu satu karung itu bukan jahitan ya, tapi karung diket. semen Itu. karung semen itu penuh lah. Itu 50.000. Sedangkan kalau sekitar gulutanku segini aja tuh, kalau panjangnya 50 meter paling enggak tuh minimal dapatnya 12 karung lah. Nah, itu 10 sampai 12 ya. 10 sampai 12 karung itu dalam. Kalikan aja kalau ibaratnya 10 kali 50 sudah 500.000. Ya. Penghasilannya nggak sesuai segitu nanti. Jadi seperti Waktu itu ya. dipanennya jadinya kita ya mau nggak mau, daripada kita keluar modal banyak mending pindah lahan gitu. Jadi alasannya Mas Ari karena pindah lahan itu karena seperti itu ya, bukan karena apa? Karena tanahnya setelah ditanami 2 tahun, antara 2 sampai 3 tahun tuh sudah nggak maksimal. sudah nggak maksimal, nggak Karena bagus pupuk- lagi ya. Iya, karena pupuk organiknya tuh kurang. Sudah hilang ya. Iya. Kecuali bisa kita kasih pupuk organik, entah itu kotoran kambing ataupun sapi ataupun ayam, tapi kan di sini tidak terjangkau. Iya, untuk saya. betul. Gitu. Sedangkan dari misal otomatis kan di sini kan kalau untuk kotoran kambing di sini kan masih kurang ya. Iya. Keduanya kalau misalnya ambil di luar misalnya seperti kotoran ayam Iya. itu harganya sampai sini ya. Sampai sini kalau kotoran ayam agak murah, malah cuma sekitar 40.000, tapi ya itu cuma sekarung semen, itu pun dia masih tali pocong. Iya, bukan- tali bukan pocong anu. bukan dijahit. Iya. Jadi Jadi seperti isinya sedikit sekali. Jadi alasannya Mas Hari seperti itu ya, bukan apa pindah lahan karena apa ya, itu alasannya seperti itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi ini enggak puasa sudah. Iya. Ini Mohon lepas. maaf ya teman-teman ya, karena saya ini golongan Sunni nyusu geni. Ini geni. Iya. Ini dan ini tadi kebetulan Mas Hari nggak pakai baju karena Kena ulat tadi. kena ulat itu. Tuh, masih Tuh, kelihatan kelihatan merah-merah badannya itu. Kena Ya, ulat. kena ulat. Jadi nggak pakai baju seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, jadi ini Mas Ari masih lanjut lagi untuk bikin cangkulan untuk menanam daun bawang lagi ya. Daun bawangnya ini bibitnya sudah ada Mas Ari. Ada yang satu gulut di belakang. Oh, yang sana ya. Jadi dari dulu Mas Ari ini memang rajin bertani ya, nggak kerja kemana-mana saya lihat sih. Memang dari bujang memang tani di sini. Tapi alhamdulillah sekali sampai saat ini Mas Ari sudah berhasil ya. Maksudnya berhasil kan sekarang sudah punya istri, punya anak. Kalau ibaratnya kalau untuk makan masih kecukupan lah. Tapi kalau untuk kita kebutuhan yang besar kadang bisa kadang enggak. Iya ya, namanya apa ya? Namanya petani gitu kan. Apa namanya? Kelihatannya seperti ini. Kalau sumpamanya ini daun bawang memang harganya tinggi ya, 30 sampai 50 per kilo. Tapi kan proses mulai awal seperti ini sampai panen itu prosesnya itu kan lama. Ada perawatan ini, perawatan itu, pakai pupuk itu, pakai semprot itu supaya daun bawang ini bagus. Yang jelas tuh kalau di sini harga sayuran itu menyesuaikan harga pupuk dan racun. Karena harga pupuk dan racun itu di sini juga tergolong tinggi. Ya, betul. Apalagi kalau tenaga kerja juga tergolong lumayan mahal lah. Kalau untuk ongkos harian kerja ini berapa itu satu hari? Kalau biasanya di sini kalau untuk nyangkul atau manen itu, kalau ibu-ibu biasanya, kalau untuk perempuan manen itu 120. 120. Iya, itu masih kita kasih makan sekali sama kita kasih kopi teh ya. Iya, kopi teh sama kue. Tapi kalau laki-laki biasanya 150, 175 itu kalau lepas. Itu nggak dikasih makan, nggak dikasih rokok, nggak dikasih minum lah ibaratnya. Tapi kalau dikasih makan sama rokok biasanya dua orang yang kerja rokoknya satu bungkus itu yang harga 20.000 rokoknya. Itu biasanya 50.000 per orang per hari. 150 ya? Iya. 150.000 per harinya. Jadi seperti itu ya. Kalau di sini semua ngongkosin orang ya. Iya, itu nggak masuk ya. Karena di sini itu tanahnya juga nggak mendukung, nggak mesti yang ibaratnya kita tanam itu bakal panen kalau di sini, karena
terkadang di saat tiba-tiba curah hujan tinggi itu zat asam pasti naik kembali. Yang tanaman tadinya sudah cantik itu tiba-tiba rusak, kadang langsung kuning, kalau nggak kuning langsung mati juga biasanya. Jadi Biasanya seperti itu ya. Seperti itu kebanyakan petani di sini yang udah terlanjur mengeluarkan modal banyak itu kebanyakan malah gulung tikar, karena ya itu tadi di sini tuh dari tanahnya sama cuacanya itu cukup Ekstrim, betul. Seperti contohnya yang nggak jauh-jauh kemungkinan ya, masih saudaranya Mas Ari ya, Iya. Pak Alek ya. Iya. Ya, dulu itu berapa hektar Pak Alek tanam itu sekali tanam itu? Dulu kalau sekali tanam itu minimal dia 3 hektar tuh full daun Sampai bawang. 5 hektar ya. Iya. 5 kadang 8. Cuman kalau sekali tanam biasanya 2, 3 itu sekali tanam. Nanti selesai tanam lagi 2 hektar lagi terus. Tapi dia kan anggotanya banyak, itu pun sekarang lagi gulung tikar juga itu beliau karena ya itu tadi kemarin sempat kena banjir. Daun bawang di saat usia 25 hari belum cukup umur kena banjir, ujung-ujungnya kan tiba-tiba langsung mati seperti itu. Jadi saat ini Pak Alek pun saya lihat itu sudah nggak pernah daun bawang. jual, Iya. iya betul, jual daun bawang. Kalau dulu itu Iya. ibaratnya yang menguasai pasar Tanjung Selor itu sepertinya Pak Alek sendiri ya. Iya, karena dulu saya juga bibitnya dari sana. Awal mulanya kan di Sepunggur dulu saya tuh tanam cari-cari bibit di SP9, SP6. Sampai dulu Pak Alek itu ibaratnya mau naikkan turun harga itu bisa. Iya, karena Karena saking banyaknya barangnya. saking banyaknya daun bawang. Karena harga daun bawang ya di sini ya tergolong sebenarnya harga itu lumayan ya. Iya, lumayan. Lumayan tinggi karena sampai 30, 25 paling rendah ya biasanya ya. Iya, biasanya antara 25-20. Tuh. Tapi ya itu karena di sini tantangannya yaitu di sini tanahnya terlalu, zat asamnya terlalu tinggi, harus pupuknya juga harus kuat juga. Tapi kalau kita kuat-kuat pupuk, otomatis kita rugi di pupuk ya. Iya, kedepannya harus lebih kuat lagi. Karena pupuk kandang atau pupuk organiknya di sini sangat langka ya. Iya. Ya langka ya, tergolong langka karena di 2017 ini aja yang masih memelihara kambing itu berapa? Baru 6 orang. 6 orang ya. Itu kan masih kurang, 6 sedang orang pun itu kebanyakan mereka pakai sendiri. Itu Nah, pun itu masih kurang. Itulah makanya di sini tuh petani di sini kebanyakan mengandalkan pupuk kimia ya. Iya. Karena pupuk organiknya sangat langka sekali di sini. Baiklah Mas Ari, saya tak lihat-lihat ke belakang melihat tanamannya Mas Ari ya, tanaman apa namanya ini, kacang panjang ya. Iya, kemarin ini Jadi ini sudah berapa kali dipanen Mas Ari? 5 kali. 5 kali. Umurnya berapa bulan? Ini sekitar sudah usia 76 hari. Iya. Sudah kira-kira itu sampai mati itu berapa kali panen? Nah, biasanya kalau itu enggak pasti ya. Enggak pasti ya. Sampai 100 hari baru mati. Tapi bisa juga cuman 85 hari sudah mati. Cuman ini kemarin kan sempat terendam banjir. Air hujan lah, tapi alhamdulillah ini enggak mati, cuman daunnya jadi kemarin ini agak rontok ya. Iya. Kemarin itu sebelum tergenang air dia daunnya lebat. Tapi setelah tergenang air daunnya langsung rontok, buahnya pun jadinya bunganya banyak yang enggak jadi. Ini karena di sini kan bukan air pasang tapi air hujan ya. Tapi kan air hujannya itu karena bersamaan pasang besar, hujan, jadi air yang di lahan itu nggak bisa keluar. Dari luar airnya lebih besar dari di lahan. Seperti itu ya. Jadi ini sudah panen 5 kali ya. Mas Ari sudah panen 5 kali. Sekali panen berapa kilo? Kalau ini cuma dapatnya antara 35, 30 sama 25 per panen. Per panenan ya. Itu 2 kali sehari panen apa? 2 kali sehari. 2 hari, iya 2 hari. 2 hari sekali ya. 2 hari sekali dapatnya 20 kilo. Sekarang sekilonya 4.000. 80.000 ya. 80.000 ini ya lumayan sebenarnya, 20 kilo berarti 80.000 sekali panen kan. Kalau panen itu nggak sampai setengah hari ya. Enggak, paling lama 3 jam. 3 jam ya. Oi. Iya, Sit. Jadi ini Mas Ari itu menanam apa namanya? Kacang panjang ini sudah panen 5 kali panennya.
Kon ngopi disit. Ya nyong nutuk nang ngonten iki lho. Heeh. Saya mau ke belakang dulu ya, sambil melihat ke belakang-belakang sana. Ya, aku tak memburi disit ya. Milo apa, Rak? Iya, saya tak bergantian. Oh iya kah? Iya, oke, siap. Heeh. Jadi di sini Mas Ari setiap 2 hari ini bisa panen 20 sampai 25 kilo ya, per kilonya itu 4.000 ya. Anggaplah 20 kilo berarti 80.000 itu dalam 2 hari sekali. Seandainya Mas Ari tidak ada apa namanya ini, ada penghasilan lain ya, kalau mengandalkan kacang ini aja mungkin kurang, nggak sesuai ya, seperti itu. Karena harganya 4.000 dalam sekilo. Sampai kadang-kadang sih kalau pas sayur mahal itu sampai 6.000 sampai 8.000 ya 1 kilo. Tapi ini kan kebetulan sayur lagi murah. Kalau buahnya sangat bagus sekali ya, panjang-panjang dan bagus-bagus, tidak ada ini ya, hama ya, tidak terserang hama karena sering perawatan ya, dirawat, disemprot, jadi bagus ya buahnya seperti ini. Jadi ini kemarin sudah dipanen, tapi ini kebetulan ada yang minta itu berapa kilo, jadi sama Mas Ari tetap dipanenkan sekitar 8 kiloan lagi. Jadi besok waktunya Mas Ari panen kacang ya. Dan ini yang seperti ini sudah ketuaan ya, seperti ini. Ini sudah ketuaan, jadi nggak diambil, cuman dibuang, dan juga nggak bagus ya, nggak bagus seperti ini. Jadi nggak diambil, cuman dibuang aja. Sebenarnya kalau ada ternak seperti ayam bisa direbus, dikasihkan ayam atau dicacah, biasanya seperti itu ya. Tapi karena Mas Ari tidak punya ayam, jadi hanya dibuang seperti ini ya, seperti ini. Jadi perjuangan Mas Ari di transmigrasi, karena Mas Ari ini benar-benar anak transmigrasi ya. Dari mulai bujang sampai sekarang Mas Ari tetap bujang sampai punya anak 1 tetap bertani nih ya. Saya lihat dari dulu tidak pernah kerja keluar ya, keluar dari transmigrasi UPT Sepungur. Tapi alhamdulillah pada saat ini Mas Ari ya tetap yakin bertani, tetap berusaha, tetap semangat ya, semangat bertani. Jadi cacang buncisnya yang sana sudah mati ini ya, kacang buncisnya yang sini sudah mati. Mas Ari lanjut lagi dengan kacang panjang. Kalau kacang buncis memang harganya sedikit berbeda ya, beda dengan kacang panjang, harganya agak mahalan kacang buncisnya ya, seperti itu. Dan di sini di belakang juga ada tanaman daun bawang ya, tapi masih kecil-kecil Mas Ari. Ini yang sebelah sini katanya mau buat bibit lagi, yang di cangkul-cangkul di depan tadi ya. Terus di sebelah sana Mas Ari ada tanaman daun bawang nih. Sebelah sana seberang sungai ya, parit ya. Itu masih ada tanaman daun bawang juga, ada juga tanaman lombok ya, Mas Ari yang menanam. Karena Mas Ari sangat semangat sekali dari dulu saya lihat. Seandainya Mas Ari tidak semangat, kemungkinan sampai saat ini Mas Ari sudah tidak mau bertani lagi. Dan juga cara bertaninya Mas Ari berpindah-pindah ya. Berpindah-pindah itu bukan karena karena tanahnya sudah tidak bagus. Selama 2 tahun tanam, 1 tahun sampai 2 tahun itu sudah berubah ya. Karena di sini pupuk organik sangat jarang sekali ya, seperti pupuk kandang itu sangat jarang sekali, karena masih terbatas yang menggunakan memelihara kambing atau sapi ya. Seandainya ada pun sangat mahal sekali ya, mahal ya, 1 karung aja sampai 50.000. Itu belum ngambilnya ya, itu sama kalau ngantar mungkin sampai 60 sampai 70 sampai sini, seperti itu. Untuk pupuk kotoran ayam itu biasanya nyampe di sana di
jasa penyeberangan sana itu harganya sampai 30.000 ya. Mungkin ongkosnya sampai sini ya lumayan juga harganya, seperti itu. Jadi seperti itu aja ya dulu cerita di kebun Mas Ari. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.